Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatin Aulia Rahma dengan NIM 215700025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Metaverse. Pengertian Metaverse. Menurut Dr. Arif sendiri menjelaskan kalau Metaverse adalah istilah yang terbagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama yaitu meta yang berarti luar atau atas atau melebihi, serta yang kedua itu verse yang memiliki arti semesta. Dari kedua kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yang akhirnya diartikan menjadi di luar semesta atau melebihi semesta. Metaverse adalah dunia yang berbentuk 3 dimensi yang menawarkan suasana atau aktivitas layaknya di dunia nyata. Metaverse adalah sebuah dunia virtual digital yang bisa dikendalikan oleh kita sendiri di dunia nyata layaknya kehidupan sehari-hari yang kita jalani, namun itu di dunia virtual. Sejarah bagaimana dunia Metaverse berbentuk? Jika kalian lihat dari sejarah Metaverse, dunia virtual yang satu ini bukanlah hal yang baru. Dunia virtual ini sudah ada sejak tahun 1992. Penulis novel Neil Stephenson pertama kali mencetuskan Metaverse. Metaverse lalu berkembang sepanjang tahun. Anda bisa lihat data atau informasinya pada microlearning ini mulai dari adanya Roblox sejak tahun 2003. Roblox adalah platform membuat game yang memungkinkan penggunanya tidak hanya berkumpul untuk bermain di dunia virtual, namun juga menghasilkan karya permainan sendiri. Kemudian muncul juga Pokemon Go dan juga Decentraland. Perkembangan revolusi teknologi dalam dunia internet membuat teknologi virtual berubah nama menjadi Metaverse di tahun 2021. Faktor yang mendorongnya adalah CEO Facebook yang viral karena mengganti nama Facebooknya menjadi Meta. Saat ini sudah banyak di industri besar yang menggunakan teknologi atau aplikasi Metaverse di dunia. Di Indonesia, tentunya di Indonesia, Bank Himbara bahkan sedang mencoba untuk membangun bank di Metaverse. Manfaat Metaverse dapat membawanya ke tingkat selanjutnya dengan menyediakan ruang kantor visual kepada pengguna yang akan membuatnya terasa seakan semua orang berada di ruangan yang sama. Selama pandemi kan kita terbiasa dengan Zoom, Skype, atau Microsoft Teams dengan alat komunikasi yang berkomunikasi secara virtual. Namun manfaat Metaverse ini dapat membawa ke tingkat selanjutnya dengan menyediakan ruang kantor virtual kepada pengguna yang akan membuatnya terasa seakan semua orang itu berada di ruangan yang sama. Seperti Virtuworks yang menciptakan hibrida virtual reality atau realitas virtual berbasis avatar dan lingkungan realitas percampuran yang mengubah pekerjaan jarak jauh menjadi pengalaman yang berkesan dan produktif dengan menawarkan solusi yang sepenuhnya dapat disesuaikan untuk pelatihan virtual kantor secara permanen, acara pameran dagang dan konferensi. Perkembangan Metaverse sudah diadaptasi dalam beberapa platform, salah satunya platform media Roblox, di mana setiap pengguna atau player dapat berinteraksi, bersosialisasi, bekerja sama, dan berkreasi melalui avatar yang mereka gunakan dalam permainan. Teknologi Metaverse dalam pendidikan. Penerapan teknologi Metaverse membutuhkan berbagai persiapan, selain keamanan serta landasan hukum, siber, dan data. Indonesia wajib mengembangkan tingkat literasi digital yang kualitas infrastruktur yang memadai atau mendukung dalam menyambut era Metaverse dengan literasi digital dan berbagai persiapan matang. Semua lapisan masyarakat atau pengguna Metaverse nantinya tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada. Metaverse mengusung konsep dunia virtual yang memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan lebih interaktif melalui online atau daring. Prinsip kerja Metaverse memberikan pengalaman belajar online yang sama persis seperti proses pembelajaran secara langsung di tempat belajar seperti sekolahan atau universitas. Selama ini pola kerja yang dilakukan terkesan monoton, mulai dengan absensi yang dilakukan secara teratur,
dan sebagainya. Nah, pola kerja yang ada di metaverse ini hanya berdasarkan hasil atau output yang nanti dihasilkan, tidak peduli sudah berapa lama seseorang bekerja atau pukul berapa seseorang mulai bekerja. Nantinya hasil akan adalah hal yang sangat diinginkan di metaverse. Jenis pekerjaan dunia metaverse pasti tidak akan membutuhkan pekerjaan kasar ataupun tenaga besar, sebab dunia ini hanyalah gambaran 3 dimensi yang akan disajikan bentuk data komputer dengan algoritma tertentu. Hal ini tentu akan mempengaruhi jenis pekerjaan yang ada di dunia nyata ke depan. Dunia kerja mungkin akan diisi oleh orang-orang dengan pola pikiran kreatif, imajinatif, seperti artis, seniman, maupun programmer. Aktivitas online yang secara meningkat pasca pandemi juga mempengaruhi perkembangan konsep fashion dalam metaverse. Akibat pandemi, kegiatan fashion show sempat diadakan secara online atau tetap terhubung dengan konsumen. Perubahan dalam industri fashion, kebebasan yang berkreasi menjadi salah satu keuntungan besar bagi desainer dalam menciptakan koleksi fashion di metaverse. Ide-ide luar biasa yang tidak mungkin direalisasikan pada dunia nyata dapat dikembangkan menjadi jauh. Perusahaan mode juga bisa mengevaluasi sebuah produk berdasarkan minat konsumen dengan merilis secara terlebih dahulu di dunia virtual. Menggunakan metaverse dalam fashion ini, pakaian yang dipakai juga bisa menjadi simbol akan status sosial. Penggunaannya, hal ini dapat memicu minat akan fashion virtual. Selain untuk pemakaian pribadi, produk fashion di metaverse juga bisa menjadi peluang untuk investasi. Saat kamu membeli aset digital dalam bentuk NFT, nilainya akan bertumbuh ketika dijual kembali di kemudian hari. Pro kontra teknologi metaverse. Ancaman yang terlihat nyata dalam pengguna teknologi metaverse adalah adanya kecenderungan untuk malas bergerak dan berinteraksi di dunia nyata. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan media sosial. Masa kini yang sudah mampu membuat penggunanya terlalu asik dengan dunia maya yang memberikan dampak pola hidup penggunanya. Selain itu, masalah kesehatan fisik juga bisa menjadi ancaman penggunaan metaverse, seperti masalah penglihatan, obesitas. Kesimpulan, penggunaan teknologi metaverse akan memberikan peluang dalam bidang pendidikan sebagai media edukasi yang mendukung proses belajar mengajar, atau prinsip-prinsip desain yang perlu diterapkan dalam membuat media edukasi di era metaverse berbasis teknologi AR atau VR, di antara layouting, tipografi, prinsip warna, serta persepsi bidang dan ruang. Selain itu, di metaverse juga ada etika dalam berpakaian atau berpenampilan pada waktu kita bekerja. Walaupun ini dunia virtual, kita harus berpakaian rapi ketika kita bekerja atau sekolah, agar enak dipandang pada orang yang ada di sekitar kita. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.